Selamat datang di pengajaran statistika lanjutan di FEB UI. Video ini berisi sejumlah jawaban atas soal-soal yang pernah menjadi bahan ujian akhir semester untuk topik analisis runtun waktu. Materi ini tidak memperkenalkan konsep baru dan tidak berpretensi untuk menjadi materi pengajaran pemahaman konsep. Saya pribadi Stianto. Sebelum membahas soal-soal, disajikan dahulu ringkasan perakiraan menggunakan metode ratio to moving average berikut ini. Misalkan datanya bersifat triwulanan, dan misalkan dimulai dari triwulan 1, sebagaimana terlihat pada kolom 1. Perilaku musimannya akan berulang setiap triwulan yang sama sepanjang periode observasinya. Apabila prosesnya memang perlu dimulai dengan menghitung moving average 4 triwulanan, maka berikut adalah hasil 3 moving average 4 triwulanan yang pertama. Lokasi moving average tentunya di pertengahan data yang dirata-ratakan, sehingga moving average pertama berlokasi antara triwulan 2 dan triwulan 3. Karena lokasi dari moving average-nya itu, maka ada keperluan untuk dilakukannya penyesuaian dengan cara merata-ratakan dua moving average yang berurutan. Itu sebabnya disebut centered moving average atau rata-rata bergerak yang terpusat. Jadi, CMA 3 pada tabel itu adalah rata-rata dari MA 2,5 dan MA 3,5. Demikian pula CMA 4 adalah rata-rata dari MA 3,5 dan MA 4,5 dan seterusnya. Secara alternatif, nilai CMA pada suatu waktu dapat diformulakan demikian ini. Jadi merupakan rata-rata tertimbang untuk 5 triwulan yang ada di sekitar dirinya, termasuk yang berada di triwulan yang sedang dihitung rata-rata bergerak terpusatnya. Dengan yang jauh dari dirinya diberi bobot penimbang 1, dan yang dekat dengan dirinya diberi bobot penimbang 2. Terlihat bahwa untuk data triwulanan, maka hasil CMA baru dapat dimulai pada triwulan ketiga dari dimulainya. Jadi ada 2 triwulan pertama yang harus kosong. Keadaan ini berlaku untuk situasi terakhir. Akan ada 2 triwulan terakhir yang harus kosong CMA-nya. Sehingga pada kasus data bulanan, maka akan ada 6 bulan di awal dan 6 bulan di akhir yang kosong CMA-nya. Selanjutnya adalah menghitung rasio terhadap rata-rata bergerak terpusat sesuai dengan nama metodenya, ratio to moving average, yaitu menghitung rasio antara data runtun waktunya di kolom kedua dan CMA di kolom keempat. Data asli di kolom kedua yang masih mengandung variasi musim dibagi oleh data yang sudah dibebaskan dari variasi musim melalui pengerata-rataan. Ini akan menghasilkan perilaku musimannya. Data tersebut perlu disusun menurut triwulannya. Data dari triwulan yang sama lintas tahun akan ditempatkan pada kolom triwulan yang sama pada tabel ini. Mereka mencerminkan fluktuasi musiman yang dengan merata-ratakan mereka akan menghasilkan kandidat untuk indeks musim. Disebut kandidat karena dari rata-rata tersebutlah diperolehnya indeks musim. Mengapa tidak langsung saja rata-rata tersebut sebagai indeks musimnya? Ini adalah karena ternyata sebagai indeks musim, jumlah mereka berbeda dari 4. Atau kalau dinyatakan dalam ratusan, nilainya berbeda dari 400. Sehingga perlu disesuaikan, yaitu dengan cara mengalihkan setiap kandidat tersebut dengan 4 dibagi hasil penjumlahan atas kandidat indeks musim tersebut. Dengan perlakuan ini, niscaya jumlah keempat besaran tersebut akan 4 atau 400.
Inilah yang dinamakan indeks musim. Nilai-nilai indeks musim itu dikirim ke tabel pertama tadi dengan disusun secara berurutan dan berulang pada kolom 6 tersebut. Berdasarkan kolom tersebut dapat disusun data yang terbebas dari unsur musimannya atau decisionalized data pada kolom yang ke-7. Nilainya diperoleh dari data aslinya yang mengandung musiman dibagi dengan indeks musimnya. Data yang terbebas dari variasi musim ini yang kemudian digunakan untuk menetapkan perakiraan berdasarkan time trend. Fungsinya bisa berupa linear, kuadratik, kubik, atau eksponensial, tergantung mana yang paling fit in dengan datanya. Adapun langkah-langkah penetapan perakiraan dapat disajikan secara tabular berikut ini. Pertama, tetapkan nilai T yang sesuai untuk triwulan-triwulan yang dibuat perakiraannya. Caranya dengan menghitung secara cermat berdasarkan definisi variabel T pada penyusunan persamaan tren yang digunakan. Jadi periksa kapan T adalah sama dengan 1 dan berapa nilai T jadinya pada triwulan yang diperakirakan. Berdasarkan nilai T tersebut, tetapkan nilai perakiraan berdasarkan tren dengan fungsi persamaan yang dibuat. Kemudian, ambillah nilai indeks musim yang sesuai dengan kebutuhan. Perkalian tren pada kolom 3 dan indeks musimnya di kolom 4 menghasilkan perakiraan yang mengandung unsur baik tren maupun variasi musimnya. Demikianlah ringkasan perakiraan dengan metode dekomposisi yang menggunakan ratio to moving average. Kita mulai dengan pengerjaan soal. Ini soal yang pertama. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Analisis soal. Narasi soalnya agak pendek, namun tabel-tabel yang menyertainya ada 4 sehingga perlu pencermatan atas maksud dari kalimat-kalimatnya. Pertama, ada deretan data dalam rangka penyusunan perakiraan yang menggunakan time trend dan ratio to moving average. Ini menandakan adanya keperluan memahami anatomi dari tabel-tabel yang digunakan sehingga mampu menjawab pertanyaan A dan B. Adanya keperluan memahami penggunaan sajian hasil Excel dan tampilan lainnya dalam menyusun perakiraan secara cermat sehingga mampu menjawab pertanyaan D dan E. Kita lanjutkan soalnya. Ini tabel 1. Penggalan deretan datanya merupakan proses awal dalam penyusunan perakiraan yang menggunakan time trend dan ratio to moving average. Perhatikan bahwa ada data yang lebih awal dan lebih akhir dari data yang tersaji itu. Pada tabel tersebut ada sel-sel yang dikosongkan untuk diisi dengan jawaban yang benar. Kemudian inilah tabel 2, berisi ratio to moving average yang tersusun dalam tahun dan triwulan. Nilai-nilainya mestinya berasal dari perhitungan ratio to moving average pada tabel 1. Tabel ini menghasilkan indeks musiman yang terlihat pada baris paling bawah. Nilainya ditulis kembali pada tabel 1 kolom 4. Silahkan diperiksa. Nilai-nilai pada tabel 1 kolom 4 adalah berulang setiap 4 baris atau 4 triwulan. Selanjutnya, pada soal ada tabel 3A, tabel ANOVA dari analisis regresi yang menggunakan data pada soal. Sementara ini belum terlihat manfaat dari informasi
yang disediakan oleh tabel ini. Berikutnya adalah tabel 3B, tabel koefisien dari analisis regresi, yang menurut soal adalah untuk bentuk fungsi yang kuadratik. Hal ini ditunjukkan oleh nama-nama variabelnya, yang di tabel dinyatakan sebagai T dan T pangkat 2. Dan kemudian disajikan sebagian dari pertanyaan soal, yaitu berikut ini. Pertanyaan A adalah menentukan waktu dalam tahun dan triwulan dimulainya dan diakhirinya data yang digunakan. Mari kita jawab. Pertanyaan A, awal dan akhir data yang digunakan untuk soal ini. Disajikan data yang mempunyai identitas waktu ini. Kita paham bahwa rasio to moving average triwulanan tidak memuat untuk yang 2 periode awal dan 2 periode akhir waktu observasi akibat penempatan hasil rata-rata yang harus ditempatkan di pertengahan perjalanan waktu datanya. Data soal ini menunjukkan bahwa awal dari nilai ratio to centered moving average adalah 2011.1 atau triwulan 1. Maka awal data adalah 2 triwulan sebelum 2011.1, yaitu 2010.3. Data akhir dari nilai rasio to centered moving average-nya adalah 2016.4. Maka akhir data adalah 2 triwulan setelah 2016.4, yaitu 2017.2. Jawaban pertanyaan C. Permintaannya adalah menjelaskan arti dari nilai indeks musim triwulan 3 dan triwulan 1. Indeks musim triwulan 1 yang sebesar 1,09.255 ini berarti bahwa secara rata-rata nilai pada triwulan 1 adalah 9,26% lebih tinggi daripada rata-rata tahunannya. Indeks musim triwulan 3 yang sebesar 0,90131. Ini berarti bahwa secara rata-rata nilai pada triwulan 3 adalah 10% lebih rendah daripada nilai rata-rata tahunannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan lainnya. Jawaban pertanyaan B, yaitu mengisi sel-sel yang dikosongkan pada tabel 1. Ditampilkan tabel yang akan diisi sel kosongnya. Sel A pada kolom 1. Ini mengisi data observasi. Nah, perhatikan nilai CMA di sebelahnya yang sebesar 360. Nilai tersebut mestinya berasal dari hasil rata-rata tertimbang ini. Ada X untuk nilai sel kosong yang sedang dicari nilainya. Yang dapat diatur ulang persamaan tersebut menjadi demikian ini, sehingga diperoleh bahwa nilai sel tersebut adalah sebesar 360. Sel kosong kedua, nilai centered moving average. Mestinya nilainya adalah rata-rata tertimbang ini. Jadi, besarnya adalah 425. Sel kosong ketiga, ratio to centered moving average. Mestinya sangat sederhana, yaitu rasio dari dua sel yang di kirinya sebesar 0,95899. Sel kosong keempat, indeks musiman. Ingat bahwa nilainya dalam deretan data triwulanan akan berulang setiap 4 triwulanan. Setiap 4 triwulan. Sehingga nilainya adalah 1,09255. Dan sel kosong terakhir, seasonally adjusted data.
Nilainya adalah nilai asli dibagi indeks musimannya. Jadi nilainya adalah sebesar 394,37906. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan D dan E, yaitu menuliskan persamaan fungsi trennya dan menyusun perakiraan untuk triwulan 1 dan 2 pada tahun setelah berakhirnya runtunan data pada soal. Untuk itu disajikan tabel 3A dan 3B yang memuat nilai-nilai koefisien estimasi trennya dan informasi lainnya. Soal menyebutkan bahwa persamaan trennya menggunakan fungsi kuadratik. Jadi dua variabel yang tertulis di tabel 3A itu mestinya adalah untuk T dan T pangkat 2. Sehingga dapat dituliskan persamaan trennya adalah demikian ini. Perhatikan tabel ANOVA 3A yang di bawah itu. Derajat bebas dari SS total adalah 27. Ini berarti N, banyaknya data yang digunakan adalah 28. Nah, 28 ini adalah untuk keseluruhan data, yaitu dari awal 2010.3 sampai dengan akhir 2017.2, sebagaimana yang diperoleh dari jawaban A. Jadi, T pada persamaan regresi bergerak dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 28. Dengan T sama dengan 1 adalah untuk 2010.3, yaitu awal dari data. Sekarang dibahas perakiraannya. Karena data pada soal berakhir pada 2017.2, maka sesuai soal, yaitu bahwa periode perakiraan pada 2 triwulan pertama untuk tahun sesudah tahun data, periode perakiraan adalah 2018.1 dan 2018.2. Sesuai dengan definisi T di atas, maka T untuk periode perakiraan adalah 31 dan 32. Masukkan nilai tersebut ke persamaan tren kuadratik di atas akan menghasilkan perakiraan tren ini. Kita sandingkan itu dengan nilai-nilai indeks musimnya yang sesuai ini, sehingga perkalian mereka adalah menghasilkan perakiraan yang ditanyakan, yang mengandung unsur tren dan indeks musim. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya.